Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Sehat. Bagaimana suasana hati kalian pada pagi yang cerah ini? Apakah bergembira? Apakah senang? Gembira, senang. Alhamdulillah kita bertemu lagi, berjumpa lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, Ibu presensi terlebih dahulu. Untuk nama yang Ibu panggil silahkan bisa mengacungkan tangan ya. Anggun Dwi Saputri, Danela Afrizal, Devi Amalia, Mariam Azahra, Niken Aulia Agustin, Ratna Sari Hodijah, Saniatul Faizah, Anggina Rizky, Syakira Salsabila, Talita Akila, Amelia Yulistiani, Aura Dina Syafira, Fahra Sita Rahutami, Vina Ismayanti, Rizka Ainur Rohmah, Anggun Juli. Baik, semua sudah duduk tenang. Sebelum kita memulai pelajaran, kita coba menenangkan diri, kita merefresh diri. Saya pimpin ya, semuanya duduk dengan tenang, posisi serileks mungkin, senyaman mungkin. Posisi tenang, coba pejamkan mata kalian, fokuskan diri kalian, beri pikiran positif untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Katakan dalam hati kalian, kalau saya siap belajar pagi ini. Saya siap belajar pagi ini, saya siap untuk menerima ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru di sekolah. Sudah? Silakan bisa membuka mata. Dah, berarti diri kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum memulai pelajaran, silakan untuk ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa. Silakan Ratna. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Amin. Semoga doa yang kita curahkan pada pagi hari ini bisa Allah memberikan petunjuk, memberikan kemudahan kita untuk menuntut ilmu. Untuk menambah nilai nasionalisme, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk semuanya bisa berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju,
Ayo maju, maju. Sudah, silakan bisa duduk kembali. Baik, pada pertemuan pagi hari ini, kalau pada minggu lalu kita sudah membahas tentang apa sih itu cerita pendek. Ya enggak? Ada yang masih ingat apa enggak cerita pendek itu apa? Ada? Ya Zahra apa? Berarti cerita yang dibaca hanya dalam sekali duduk. Baik, sebelum memasuk pada materi pada pagi hari ini, ada pertanyaan. Nah ini, kalian pernah belajar tentang sejarah? Pernah? Pernah. Sejarah itu berarti apa? Masa lalu ya. Mungkin di sini ada pertanyaan. Apa arti sejarah bagimu? Ada yang bisa menjawab? Oh ya, Talita. Coba. Bagi Talita, sejarah itu seperti apa sih? Sejarah adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang telah dilakukan, dikatakan, dan dipikirkan oleh manusia di masa lalu untuk memahami dunia saat ini dan masa mendatang. Baik, sejarah itu kan berarti inti dari sebuah sejarah itu kan masa lalu ya. Menceritakan masa lalu, masa yang sudah lampau. Kemudian, pernahkah kamu mendengar cerita pendek yang mengandung pesan sejarah? Cerita pendek yang mengandung pesan sejarah. Oh, Anggina, ya silakan bisa menjawab. Pernah Bu. Ya. Tahu sejarah Cut Nyak-Din. Sejarah Cut Nyak-Din. Cut Nyak-Din itu dari mana asalnya? Dari ujung barat Sumatera. Berarti mana ujung barat? Di Aceh. Cut Nyak-Din itu ceritanya di Aceh. Dia adalah salah satu pahlawan Indonesia. Nah, itu istrinya dari Tengku Umar. Kemudian bagaimana kok cerpen itu bisa membantu kita untuk memahami masa lalu? Jadi untuk mengingat masa lalu. Oh ya, Farah. Cerpen membantu kita memahami masa lalu karena dapat menghidupkan peristiwa sejarah melalui narasi yang menarik. Iya. Jadi kenapa kok cerpen bisa membangkitkan, membantu kita untuk memahami masa lalu? Karena dari cerpen itu mengangkat dari cerita masa dulu yang awalnya kita tidak tahu cerita itu, melalui cerpen atau cerita fiksi bisa mengangkat cerita itu kembali, kita jadi lebih paham. Seperti itu. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu biar lebih semangat. Masih semangat semuanya ya? Masih. Oke, kita bermain tepuk-tepuk. Oke, kalau Bu Andin bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, yuk tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, tepuk 1. Tepuk 1, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini sudah kita mulai masuk pada tujuan pembelajaran. Apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Jadi sebenarnya apa sih yang akan kita pelajari? Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu memahami unsur-unsur cerpen cerita sejarah. Nah, nanti melalui diskusi kalian bisa menganalisis cerpen yang relevan, kemudian menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Itu ada dalam cerpen sejarah. Berikutnya, nah, masuk pada cerpen sejarah. Kalau dulu itu kan kita sudah mempelajari isi dalam cerpen itu ada apa saja. Kita paham ceritanya setelah kita baca, kemudian kita memahami isinya ada apa, kemudian bagaimana, seperti itu. Nah, sebelum masuk materi, Bu Andin ingin menayangkan satu video. Nanti silahkan diamati, kita diskusikan bersama
apa yang ada dalam video tersebut. Ada kaitannya apa tidak sih dengan cerpen sejarah? Coba diamati, dilihat. Kemerdekaan Indonesia adalah aset bangsa kita yang tak ternilai harganya. Dan rasa kebersamaan dalam mengisi kemerdekaan sudah tercermin pada tokoh ibu kita, Fatmawati. Kekaguman hamba saat melihat langit yang begitu agung, sama seperti hatiku yang berdegup kencang saat melihat karisma di dalam senyum kedamaian. Aku sempat berpikir, apakah dia yang akan membawa bangsa ini menuju kemerdekaannya? Fatmawati lahir pada 5 Februari 1923 di Bengkulu. Ia merupakan istri dari Presiden pertama yakni Insinyur Soekarno dan juga ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga 1967. Ia juga dikenal akan jasanya dalam proses kemerdekaan Indonesia, yakni pada 16 Agustus 1945. Saya kemarin karena ada tugas yang harus diselesaikan. Sekaligus saya akan meminang di istriku. Lalu bagaimana Fat? Apakah kamu terima lamaran pemuda itu? Justru itu, aku ingin tanya mengenai lamaran. Jadi kapan dan kawinkan Fatmawati dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima dan kawin Fatmawati dengan sekarang jelas dibayar tunai. Dikala itu Soekarno menuliskan surat yang berisi perintah kepada Fatmawati untuk menjadikan bendera merah putih karena Jepang telah memberikan kemerdekaan kepada Indonesia lewat Shimizu, sahabatnya. Permisi, dengan siapa? Saya Shimizu yang menyampaikan surat itu. Ini tolong carikan HP. Tidak. Carikan barang bekas nomor. Siap laksanakan. Setelah susah payah, akhirnya sang perwira berhasil menemukan kain merah yang didapat dari sebuah toko kelontong. Misi Ibu saya mengambil kain merah itu Untuk apa? untuk Indonesia. Saya sudah menemukan kain merah ini. Misi tak ini kan hanya. Baik, terima kasih. Fatmawati, apakah kamu yakin akan menjadi bendera merah putih sendirian? Pada saat ini kamu sedang mendukung Lalu. Apakah kamu tak yakin akan menjadi bendera itu? Saya yakin dong. Terima kasih. Fatmawati menghabiskan 2 hari untuk menjahitkan bendera. Dalam kondisi fisik yang mengkhawatirkan, pasalnya Fatmawati saat itu sedang hamil tua dan sudah waktunya untuk melahirkan putra sulungnya. Tak jarang ia menitikkan air mata saat menjahit bendera tersebut. Tetesan air mata itu merupakan bentuk keterharuannya terhadap bangsa Indonesia.
Bendera yang dijahit dengan susah payah itu kini menjadi bendera pusaka. Suatu saat kain kucai ini bisa menjadi simbol bersatu bangsa demi kemerdekaan Indonesia. Sedang susah mendidik dan berdoa. Baik, bagaimana? Bagus atau tidak ceritanya? Bagus. Itu menceritakan salah satu cerita bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dari video tersebut, apa yang bisa kalian petik atau makna apa yang bisa kalian petik dalam video tersebut? Mungkin ada yang bisa menjawab? Oh ya, Sania, bagus. Makna dari video tersebut adalah simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan Indonesia yang diwujudkan melalui tindakan Fatmawati, istri Soekarno. Kondisi yang menjahitnya sendiri saat hamil dalam kondisi sulit, hingga bendera tersebut menjadi bendera pusaka yang bersejarah dan melambangkan pengorbanan serta tekad bangsa untuk merdeka. Iya, tepuk tangan untuk Sania yang sudah menjawab. Ya, jadi video tersebut menjelaskan atau cerita sejarah yang diangkat dari perjuangan Fatmawati, bagaimana Fatmawati berjuang pada saat hamil besar, menjahit bendera merah putih sendiri. Baik. Itu salah satu contoh dari cerpen yang diaransemen menjadi sebuah film atau film pendek. Seperti itu. Nah, setelah kalian tahu, kemarin paham cerpen itu apa, kemudian cerpen itu isinya ada apa saja. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang unsur-unsur yang ada dalam teks cerita pendek. Baik. Nah, unsur-unsur yang ada dalam teks cerita pendek itu ada dua. Ada unsur intrinsik yang pertama, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Mungkin di pembelajaran sebelumnya, entah itu kalian pada saat SMP atau dulu kita ketika kelas 10 pada saat pelajaran teks hikayat, ada juga ya unsur intrinsik dan ekstrinsik, karena dalam karya sastra, kalau kita mengingat karya sastra itu kan ada 3. Yang pertama ada drama, kemudian ada cerpen, dan yaitu prosa. Kalau cerpen ini masuk dalam karya sastra prosa. Jadi ada unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Nah, unsur intrinsik yang ada dalam teks cerpen, yang pertama ada tema, kemudian ada tokoh, ada penokohan, kemudian ada alur, sudut pandang, dan yang terakhir ada amanat. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada tema. Nah, tema ini adalah gagasan pokok atau inti dari sebuah cerita atau cerita yang disampaikan dalam cerpen. Jadi inti cerpen itu membahas tentang apa? Kalau melihat dari kisah tadi, Fatmawati itu menceritakan tentang apa? Inti pokok ceritanya? Menjahit bendera merah putih. Berarti itu sebuah perjuangan apa tidak? Perjuangan. Jadi tema itu inti dari cerita. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Yang pertama tokoh. Dalam setiap cerita pasti ada tokohnya. Kita manusia itu adalah tokoh. Nah, tokoh dari cerita kita sendiri, karena kalau dalam cerita cerpen itu biasanya dibuat dalam bentuk fiksi atau karangan. Nah, tokoh sendiri itu kalau mungkin kalian pernah nonton sinetron apa enggak? Pernah. Ada yang jahat, ada yang baik, ya enggak? Ya, kalau baik namanya tokoh protagonis. Kalau yang jahat biasanya marah-marah. Terus namanya tokoh apa? Antagonis. Jadi tokoh itu ada protagonis, antagonis. Nah, tokoh itu orang-orang yang ada dalam
cerita. Kalau melihat dari tadi, video tadi, tayangan tadi, tokohnya ada siapa saja? Fatmawati, Soekarno, dan prajurit dari Jepang yang mengantarkan surat itu ya. Iya. Kemudian ada penokohan. Setiap manusia itu punya sifat. Pemarah, kemudian pemberani, kemudian ada sabar. Itu penokohan atau perwatakan ya. Misal contoh ini, Danela, Bu Andin mau tanya Farah ini wataknya apa atau penokohannya apa? Danela apa? Baik. Kemudian Anggun, Bu Andin mau tanya kalau Niken itu wataknya apa? Sabar. Pendiam apa tidak? Pendiam. Nah, jadi penokohan itu perwatakan dari tokoh yang ada dalam cerpen. Kemudian yang ketiga ada alur atau plot, jalannya cerita. Nah, di sini cerita itu bisa ada yang alurnya maju. Maju itu berarti mengarah ke masa depan, menceritakan ke masa depan. Kalau alur mundur berarti menceritakan masa lalu. Nah, Bu Andin mau tanya, kalau dari cerita Fatmawati tadi itu kira-kira alurnya maju atau mundur? Maju atau mundur? Mundur karena menceritakan tentang masa lalu. Kemudian berikutnya ada latar atau setting. Nah, latar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada latar waktu, yang kedua ada latar tempat, dan yang ketiga ada latar suasana. Nah, latar tempat itu berarti di mana cerita itu diceritakan. Misal kalau ada cerita kancil dan harimau, berarti latarnya di mana? Di hutan. Kalau ada cerita guru dan murid di sekolah. Kalau kita berbicara tentang latar waktu, kalau saat ini berarti waktunya apa? Pagi hari. Kalau kalian di rumah tidur, itu waktunya berarti malam hari. Kemudian yang ketiga ada latar suasana. Suasana dalam cerita itu seperti apa? Apakah suasananya menegangkan? Kalau kalian misal menonton film horor, itu menegangkan apa tidak? Ya. Kalau kalian menonton film yang sedih, itu berarti suasananya menyedihkan atau mengharukan, itu juga bisa. Kemudian untuk unsur intrinsik yang terakhir, ini ada amanat. Amanat itu pesan yang dibawa dalam sebuah cerita. Cerita itu membawa pesan apa? Pesan moral yang ada dalam kehidupan pengarang yang ingin disampaikan kepada pembaca. Berarti kalau ada sebuah cerita, kalian membaca, kalian memposisikan diri sebagai pembaca. Yang kedua, tadi ada intrinsik, kalau ini ekstrinsik. Nah, di unsur ekstrinsik ini ada beberapa poin atau beberapa nilai. Yang pertama ada nilai sosial. Nah, nilai sosial ini, nah ini, sosial ini kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, ya. Tolong menolong, saling peduli. Contohnya, Shakira sakit perut, kemudian Zahra mengantar Shakira untuk pergi ke dokter. Itu berarti bentuk kepedulian dan tolong menolong apa tidak? Ya. Lanjut kemudian nilai budaya. Budaya itu adalah nilai yang mengangkat sebuah tradisi. Kalau di Indonesia ada satu pulau yang tradisinya itu sangat kuat. Ada yang tahu? Pulau Bali yang saat ini sedang kebanjiran ya. Sudah lihat beritanya? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, di sana kaya sekali akan tradisi. Misal ada sebuah cerita yang mengangkat tentang cerita di Bali atau perjuangan pahlawan yang ada di Bali. Nah, itu salah satu bentuk nilai budaya. Yang ketiga ada nilai moral. Moral itu adalah nilai yang ada kaitannya dengan
baik buruknya manusia. Jadi salah dan benar, baik dan buruk, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah nilai religius. Kalau nilai religius berarti ada kaitannya dengan sebuah kepercayaan atau keagamaan. Contohnya, Bu Siti pergi ke masjid, dia sudah memakai mukena dengan membawa sajadah. Berarti itu menceritakan atau sebuah narasi yang menjelaskan sebuah nilai religiusitas atau nilai keagamaan. Yang keempat ada nilai politik. Nah, politik itu bisa diangkat misalnya contoh ada sebuah cerita itu menjelaskan kehidupan di sebuah gedung DPR atau parlemen, atau kalau misal di desa itu berarti kehidupan berpolitiknya ada di mana? Di balai desa, ada lurahnya, ada camatnya. Kalau camat berarti di kecamatan ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada nilai pendidikan. Nah, pendidikan itu kalau kita memposisikan diri sebagai cerita, Bu Andin dan kalian sebagai contohnya. Kita sedang melakukan pembelajaran di kelas. Berarti nilai yang bisa kita ambil berarti nilai pendidikan. Berarti berkaitan dengan pembelajaran yang ada yang berkaitan dengan pendidikan. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Adakah yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau cerpen sejarah itu apakah harus ada latar belakang cerita sejarahnya? Ya, kalau cerpen sejarah apakah harus berkaitan dengan nilai sejarahnya atau berkaitan dengan nilai sejarahnya gitu ya. Jadi kalau cerpen sejarah, kalau kita melihat dari contohnya tadi, itu yang namanya cerpen sejarah pasti mengangkat sebuah nilai sejarah atau ceritanya itu dari sebuah sejarah, bisa dimodifikasi. Baik, untuk menambah pemahaman kalian, kemarin kan di pertemuan sebelumnya Bu Andin sudah membentuk kelompok. Apakah sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik, Bu Andin kemarin sudah membagi 4 kelompok ya. Untuk kelompoknya Anggun, Rizka, Devi, dan Anggina kelompok 1, kelompok Ratna, Talita, Zahra, dan Syakira kelompok 2, kemudian Fahra, Danela, dan Amel kelompok 3, Anggun, Niken, Sania, dan Devi kelompok 4. Bu Andin akan membagikan lembar kerja. Semua sudah mendapatkan lembar kerja ya? Sudah, baik. Sebelum kalian mengerjakan, Bu Andin akan jelaskan bagaimana prosedur pengerjaan lembar kerja. Di sini lembar kerjanya sudah tertera tujuan pembelajarannya, yaitu kita untuk memahami unsur-unsur cerita pendek sejarah. Yang pertama, tuliskan nama kelompok yang sudah dibagi. Nah, namanya bisa ditulis di lembar paling awal ya. Ditulis kalian kelompok berapa, kemudian nama anggota kelompoknya siapa saja. Yang kedua, pahami instruksi soalnya sudah saya sediakan. Tulislah hasil kerja kelompok di LKPD yang sudah dijelaskan. Di LKPD ini sudah saya beri kolom-kolom yang nantinya kalian akan isikan sesuai dengan cerpen yang kelompok kalian dapatkan. Jawablah seluruh soal secara berkelompok dengan baik. Silahkan berdiskusi, dibahas, dipikirkan dengan baik-baik jawaban yang sesuai dengan cerpen yang Bu Andin berikan. Apakah hari ini semua membawa gawai atau HP? Bawa. Nah, silahkan bisa dikeluarkan semua gawainya. Ya.
HP-nya sudah dikeluarkan semua? Ya. Di sini Bu Andin sudah punya 4 cerpen. Silahkan untuk masing-masing kelompok men-scan barcode sesuai dengan kelompoknya. Berarti kelompok 1 ada di bagian atas sana, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, silahkan bisa di-scan barcode. Coba di-scan. Baik, sudah bisa men-scan semua? Ada yang mengalami kendala? Bisa semua ya? Silahkan dibaca. Kemudian Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bu Andin berikan. Bisa berdiskusi ya. Sudah bisa? Ya, Danella dapat cerpen berjudul apa? Darah di Jalan Raya Ambarawa. Oh iya, silakan dibaca dulu, dipahami ceritanya, kemudian bisa dituliskan tema yang sesuai apa, kemudian tokoh dan penokohannya siapa. Nah, itu bisa dituliskan di LKPD yang disediakan ya. Sudah bisa membuka barcode-nya? Baik, dibaca dulu, ceritanya dipahami. Anggun dapat cerita apa? Pahlawan dari Surabaya. Oh, pahlawan dari Surabaya. Nanti untuk temanya, kemudian itu bisa dituliskan di masing-masing kolom, disesuaikan. Dibaca dulu. Sudah bisa dibuka, dibaca, dipahami ceritanya itu tentang apa, dapat judul apa, di bawah bendera merah putih. Ya. Ini kan udah bisa dibuka. Kamu dapat judul apa? Api di Laut Aru. Api di Laut Aru. Nah, silakan bisa dibaca dulu, kemudian dicari tahu, didiskusikan secara berkelompok, temanya apa, kemudian alurnya apa, tokohnya apa, penokohannya apa, seperti itu. Udah, diskusi, silakan berdiskusi. Ya. Nanti setiap kelompok untuk bisa menjelaskan secara singkat ya. Jadi cerita yang cerpen yang didapatkan itu ceritanya tentang apa? Garis besarnya saja. Sebelum presentasi. Kalau tidak, bisa dibagi pengerjaannya biar lebih cepat. Kan ini ada beberapa poin. Kan ini Bu Andin hanya klip. Nah, itu bisa dibagi biar pengerjaannya lebih cepat. Paham? Untuk pembagiannya. Kan ini ada beberapa. Nah, itu nulisnya biar cepat dikerjakan secara berkelompok. Dibagi saja. Oh ya, bagaimana? Tokoh berarti tokohnya sendiri, penokohannya sendiri. Misal ini di sini tokohnya ada Reza tokohnya berarti penokohannya baik. Kalau di sini hanya menuliskan tokohnya saja. Ini kan ada beberapa kolom ya. Ini pengerjaannya boleh dibagi dulu biar penulisannya lebih cepat. Dibagi. Misal Anggun mengerjakan bagian temanya, kemudian tokoh penokohan dan latar Niken, kemudian unsur intrinsiknya Vina, kemudian untuk sudut pandang, alur dan amanat ini Sania.
biar mudah mengerjakannya. Udah dibaca, nanti kalian menjelaskan garis besarnya. Garis besar paham enggak? Poinnya apa, itu cerita itu menceritakan tentang apa gitu. Gini, biar lebih mudah ada tips dari Bu Andin. Ini kan ada beberapa poin. Ya enggak, ada beberapa poin ya. Nah, ini bisa kalian bagi untuk lebih cepat pengerjaannya. Misal untuk tokoh penokohan dan latar bisa dikerjakan Anggun terlebih dahulu. Kemudian ini untuk sudut pandang, alur dan amanah dikerjakan Devi. Kemudian unsur intrinsiknya dikerjakan Anggina. Ini dicopot aja kan bisa. Ini. Nanti diklip lagi enggak apa-apa. Nah gini kan biar udah. Ini kan di LKPD ada beberapa poin. Nah, untuk lebih mudahnya nanti kan kalian bisa bagi. Ini kan ada beberapa prompt tag-nya. Yang pertama di sini ada tema, kemudian ada tokoh, penokohan, setting, dan unsur ekstrinsik. Nah, ini untuk tokohnya, misal dikerjakan Shakira. Dikerjakan Shakira. Kemudian sudut pandangnya bisa dikerjakan Zahra dan ekstrinsiknya juga. Itu nanti setelah semuanya jadi dikumpulkan, dibahas bersama. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Silakan bisa dilanjut untuk mengerjakannya. Ini bisa dibagi aja biar lebih mudah. Let's check. Nah ini kan ini, nah ini disesuaikan dengan cerpen yang kalian dapatkan. Amel, ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Ya. Bisa dibaca, dipahami ceritanya seperti apa. Tuh. Kalian harus paham ceritanya itu menjelaskan tentang apa, karena secara garis besar harus nanti kalian jelaskan ketika di depan menjelaskan ke teman-teman. Jadi teman-teman juga paham. Oh, cerpen yang kelompok kami dapatkan itu bercerita tentang misal contoh kisah di Ambarawa. Nah, seperti itu. Garis besarnya saja disampaikan. Ya. Tapi untuk cerpennya sendiri bahasanya mudah untuk dipahami ya. Nah, harus paham apa garis besar ceritanya seperti apa, karena nanti kan disampaikan garis besar ceritanya itu nanti kamu dapatnya apa? Itu pahlawan dari Surabaya. Pahlawan dari Surabaya. Nah, dari judul pahlawan dari Surabaya ini menceritakan tentang apa? Biar teman-teman kalian paham. Nanti jelaskan garis besarnya dulu. Gitu. Ya, nanti masing-masing kelompok tetap menjelaskan. Jadi kamu paham dengan kelompoknya Farah, kemudian kamu juga paham nantinya juga dari kelompoknya Ratna, paham juga dari kelompoknya Anggina, seperti itu. Nanti paham semua.
Sudut pandang. Jadi sudut pandang itu dijelaskan ada sudut pandang orang pertama keakuan. Berarti kalau keakuan itu menjelaskan tentang aku, diriku. Mesti misal Anggina membuat sebuah cerita. Nah, ceritanya itu menceritakan tentang diri Anggina sendiri. Itu. Kalau sudut pandang orang ketiga itu menceritakan tentang orang lain atau misal nama orang bisa atau dia bisa. Kalau dari cerita ini kira-kira sudut pandangnya orang pertama apa orang ketiga? Bersifat keakuan apa enggak? Menceritakan tentang dirinya sendiri apa enggak? Coba lihat. Kan ini ada nama sastro. Sastro itu kan nama orang. Berarti kan menjelaskan secara orangnya. Berarti maksudnya sudut pandang orang ketiga. Tuh. Kan ini kan menjelaskan cerita di masa lampau, otomatis untuk orangnya sendiri kan orang lain yang menceritakan. Intinya gini, kalau sudut pandang orang ketiga berarti orang lain yang menceritakan. Gitu. Ada kendala untuk sudut pandang. Nah, ini kelompok sebelah tadi tanya masalah sudut pandang. Bu kurang paham untuk sudut pandang itu seperti apa. Jadi untuk sudut pandang itu kan ada dua. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kalau orang pertama itu bersifat keakuan atau menjelaskan diriku sendiri. Misal Zahra terjun langsung dalam cerita, berarti sudut pandang orang pertama karena dia menceritakan kisahnya sendiri. Kalau sudut pandang orang ketiga itu sudah menceritakan orang lain atau kediaan atau bisa juga nama orang. Kalau dari cerita kalian itu sudut pandangnya orang pertama atau orang ketiga? Orang ketiga. Kenapa kok bisa dikatakan orang ketiga? Karena menceritakan kisah orang lain atau kediaan berarti orang lain itu. Ratna tidak bawa HP? Oh, bawa ya. Udah. Nah, tadi ada beberapa kelompok yang belum paham tentang sudut pandang. Nah, sudut pandang itu terdiri dari dua. Ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama itu bersifat keakuan atau menjelaskan diriku sendiri. Misal contoh Amel. Amel itu sebagai pelaku dalam cerita tersebut atau sebagai tokoh dalam cerita tersebut. Misal aku pergi ke stadion, contohnya seperti itu. Berarti kan diri Amel sendiri, ya enggak? Nah, itu sudut pandang orang pertama. Kalau sudut pandang orang ketiga, misal Danela menceritakan Dina sedang pergi ke Perpusda. Berarti kan Danela yang menceritakan. Nah, itu berarti termasuk dalam sudut pandang orang ketiga. 1 dan 3. 1 dan 3. 1 dan 3. Ada kendala bisa dipahami? Ini ada beberapa poin ya, sudah dibagi ya, biar lebih mudah. Tulisannya dibesarkan biar terbaca. Ini kalau penokohan belum diisi berarti apa? Kalau penokohan berarti berhubungan dengan watak. Belum ketemu wataknya. Setting itu apa sih, Bu? Setting itu tempat, latar. Setting kan ada 3. Ada latar waktu, latar suasana, dan latar tempat. Nah, ini tempatnya di mana? Kemudian waktunya malam. Terus suasananya
Suasananya apa menegangkan, apa menggembirakan, apa menyedihkan? Tulisannya dibesarkan biar terbaca. Kan ini kan tempatnya luas sih. Nanti misal kolomnya tidak cukup, di bawah di pol ke bawah enggak apa-apa. Misal tidak cukup. Tokohnya ada siapa saja ini? Hasan, Ibu Hasan. Untuk sisa waktunya masih kurang 5 menit lagi ya. Nah, silahkan bisa dikerjakan, dipikirkan kembali. Ini berarti nanti disesuaikan ya. Nanti misal kelompoknya Sana atau kelompoknya Fahra atau kelompok berapa, disesuaikan. Bisa dipahami ya? Kelompok 3 sudah selesai? Sudah? Nah, dirembuk dulu, didiskusikan. Tadi mengerjakannya masing-masing atau diskusi? Diskusi. Kelompok 4 apakah sudah selesai? Nah, kurang apa? Ini dikerjakan. Dibagi saja biar. Sudah selesai? Sudah. Ini amanatnya belum ketemu? Ada. Amanatnya sudah ketemu. Ini berarti kurang apa? Unsur ekstrinsi. Kan ada nilai-nilainya, ada termasuk ada nilai kebudayaannya apa tidak, kemudian nilai sosialnya ada apa tidak. Dituliskan. Ada? Ketemu apa tidak?
Oh iya, bagaimana? Kenapa? Salah. Yang salah mana? Bagian settingnya? Oh, dicoret saja kalau salah enggak apa-apa. Kalau ada tip X boleh di tip X, kalau enggak dicoret aja tidak apa-apa. Ditulis di bawahnya ya, sini. Kalau tidak cukup boleh dituliskan di bagian belakangnya sini. Besok lagi boleh dirapikan, lebih teliti lagi membacanya. Ya. Sudah ketemu? Nah, itu ya. Silakan bisa dibaca, kemudian dikerjakan, ditulis di LKPD. Tadi berarti belum ketemu? Oh, iya. Kelompok Amel sudah selesai. Ya. Untuk kelompoknya Sania kurang unsur ekstrinsik dan latar. Temanya tapi sudah ketemu. Kelompok Ratna sudah selesai. Ya. Ya, kenapa? Ya, nanti presentasi. Yuk, bisa langsung dilanjutkan. Latarnya berarti ada 3 ya. Ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Ini cukup ini saja. Untuk unsur intrinsiknya cukup nilai-nilai yang ada dalam cerita saja ya. Yang disampaikan nanti nilai-nilainya saja. Udah. Alurnya maju apa mundur atau maju mundur. Apakah sudah jadi untuk kelompok 1, kelompok 2? Baik, untuk waktunya tadi kan Bu Andin sudah mengatakan waktunya 15 menit. Ini waktunya sudah habis, berarti untuk setiap kelompok harus sudah siap untuk presentasi. Jadi setiap kelompok maju untuk presentasi membacakan hasil dari diskusi yang dikerjakan. Nah, untuk kelompok yang sudah siap terlebih dahulu, Ibu tawarkan. Bu Andin tawarkan, oh baik kelompok 3. Silakan bisa maju mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Sini enggak Bapak? Yang lain bisa memperhatikan ya? Iya Bu. Nanti untuk sesi tanya jawabnya tetap ada sesi tanya jawab untuk 2 penanya. Yang lain bisa memperhatikan.
salam dulu, kemudian memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang etika atau juga. Dijelaskan dulu cerpennya, ceritanya apa, tentang apa? Perjuangan mempertahankan kemerdekaan di pertempuran Ambarawa. Ya, itu temanya. Temanya ya Danela, kemudian bisa dilanjutkan. Tadi kok belum dikenalkan ya kelompoknya siapa? Nanti Bu Anin bingung nilainya. Ayo diperkenalkan dulu anggota kelompoknya siapa. Nama saya Danela Abdulyaniswari. Perkenalkan nama Suaranya lebih keras biar temannya lebih. Perkenalkan nama saya Farafita Utami. Oh ya. Yuk, yang lain memperhatikan. Ya. Suaranya lebih lantang biar temannya dengar. Tokoh dalam Lebih keras lagi yuk. tokoh dalam cerpen Raden menunjuk kolonial Sudirman dan rakyat. Penokohan Raden pemuda pelajar, pemberani, simbol generasi muda kolonial Sudirman, pemimpin karismatik, tegas, penuh strategi. Pasukan rakyat atau sekutu, pendukung dan lawan. Latar setting tempat Ambarawa, Jawa Tengah, waktu 12 sampai 15 Desember 1945. Suasana tegang, heroik, penuh pengorbanan. Ya. Berikutnya lanjut. Kelompok Sania cukup terdengar apa tidak? Kelompok kurang lebih keras lagi ya. Ya, Danela lebih keras lagi menjelaskan. Sudut pandang orang ketiga serba tahu alur maju dari pertempuran, primas kemenangan. Amanat kemerdekaan harus dipertahankan dengan persatuan dan pengorbanan. Ya, lanjut. Ini untuk unsur intrinsiknya. Kemudian untuk unsur ekstrinsiknya, nilai sejarah diangkat dari pertempuran Ambarawa yang dipimpin kolonial Sudirman. Nilai sosial, semangat persatuan PKR, Laskar, dan rakyat. Nilai moral, keberanian, rela berkorban, dan tanggung jawab pada bangsa. Nilai budaya, gotong royong, dan nasionalisme. Sekian dari kelompok kami. apakah kelompok? Ada yang mau dipertanyakan? Kelompok lain ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Silahkan. Ada? Ini ceritanya tentang judul cerpennya tadi. Sejarah di Jalan Ambarawa. Sejarah di Jalan Ambarawa. Nah, mungkin Sania ada yang ditanyakan apa tidak atau menanggapi? Kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Oh, Sania ini mau bertanya, silahkan. Generasi muda untuk mengenang pertempuran Ambarawa. Mengapa penting bagi generasi muda mengenang pertempuran Ambarawa? Kenapa kok penting? Karena kenapa kok pemuda itu penting mengenang peristiwa Ambarawa ini? Ya, boleh. Ya, silakan. Mau dijawab sama Dina. Kenapa kok penting? Karena mengandung sejarah yang melekat pada negara Indonesia. Karena mengandung sejarah yang melekat pada Indonesia. Karena peristiwa di Ambarawa ini juga salah satu bukti contoh sejarah perjalanan negara Indonesia. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Tidak, boleh ditutup, silahkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya dari kelompok yang sudah siap? Oh ya, kelompok 2, silahkan.
Suaranya yang keras biar teman-temannya dengar, harus lebih bersemangat. Agak maju sini tidak apa-apa, biar tidak tersorot. Yang lain, kelompok lain silakan bisa memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan cerita pendek atau cerpen yang Berjudul Api di Laut Aru. Api di Laut Aru judulnya. Mungkin ini suaranya untuk bisa lebih keras ya, karena di luar hujan, jadi biar lebih jelas terdengarnya. Ya, lebih keras ya. Yang lain tetap memperhatikan, mendengarkan dengan seksama apa yang dipresentasikan teman kalian di depan. Nama saya Ratnasari Hodijah. Dan ini Maryam Zakia Zahra. Saya Talita Gelar Gumrum. Saya Syakira Salsabila. Pertama yang disampaikan Tema Api di Laut Aru. Heroisme dan pengorbanan dalam perjuangan merebut Irian Barat. ya, lanjut. Tokoh sastra pemuda 20 tahun pemberani rela berkorban penuh semangat nasional. Rini Adik Sastro masih kecil 12 tahun, polos penuh rasa cemas tetapi mendukung perjuangan kakaknya. Ibu dengan bayi, simbol rakyat kecil yang terlindung oleh perjuangan. Tentara Belanda, tokoh antagonis, simbol penjajah. Letkol Soeharto dan pasukan gerilya, tokoh pendukung pimpinan perjuangan rakyat. Latar setting tempat Yogyakarta, desa pinggiran hutan dan kota saat serangan umum. Waktu, tahun, bung khusus penjelang dan saat serang umum 1 Maret. Malam hari, dini hari hingga siang hari. Suasana tenang, mencekam, baik, penuh semangat perjuangan. Bisa dilanjut. Sudut pandang dari cerita tersebut adalah orang ketiga serba tahu karena menceritakan kisah orang lain, dan alur dari cerita tersebut adalah maju atau progresif. Persiapan operasi, pertempuran di Laut Aru, gugurnya Kapten Yos, janji surga, penutup kemenangan Indonesia tahun 1963. Amanat dari cerita tersebut adalah kemerdekaan dan keutuhan wilayah harus dipertahankan dengan pengorbanan. Semangat kepahlawanan akan dikenang meski tokoh sudut gugur, dan nasionalisme adalah kekuatan terbesar bangsa. Ini untuk unsur intrinsiknya, ekstrinsiknya silakan bisa disampaikan. 1. Nilai sejarah berdasarkan peristiwa nyata pertempuran Laut Aru 1962 dalam rangka Tirokara dan pembuatan Irian Barat. Tokoh Kapten Yos Sudarso adalah pahlawan nasional. 2. Nilai sosial, solidaritas antara perjuangan di kapal, tekad bersama rakyat dan militer menjaga ketuhanan NKRI. 3. Nilai moral, keberanian menghadapi musuh meski kalah dalam persenjataan, tanggung jawab pemimpin terhadap pasukan, pengorbanan untuk masa depan bangsa. 4. Nilai budaya,
semangat merdeka atau mati menjadi ciri bangsa Indonesia. Rasa hormat pada simbol negara yakni bendera merah putih. Ya. Silakan bisa dibuka sesi tanya jawabnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Ada? Sesuai dengan cerita atau presentasi dari kelompok 2 ya. Judul cerpennya tentang Api di Laut Aru. Api di Laut Aru. Kelompok 1 ingin bertanya? Mungkin bisa bertanya atau ceritanya seperti apa, kemudian tokohnya itu siapa saja yang berpengaruh, mungkin itu. Ada yang tanyakan? Ceritanya seperti apa? Ada dari kelompok 1? Anggina, ya silahkan. Ya. Siapa saja tokoh yang berpengaruh? Ya. Dijelaskan dulu namanya siapa. Berdiri ya, baiknya berdiri. Berdiri. Anggina dari kelompok 1. Saya Anggina dari kelompok 1 ingin bertanya. Ya, silakan. Siapa saja tokoh yang berpengaruh? Tokoh yang berpengaruh dalam cerita tersebut. Ya. Pertama, ada Sastro, pemuda 20 tahun, pemberani, rela berkorban, penuh semangat nasionalisme. Kedua, Rini. Ketiga, ibu dengan bayi. Keempat, tentara Belanda. Kelima, Letkol Soeharto dan pasukan Gerilya. Ya. Jadi tokoh utamanya siapa dalam cerita tersebut? Ibu atau Sastro? Sastro ya. Gitu. Mungkin ada yang ingin menanggapi lagi? Kalau tidak silakan ditutup. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut untuk kelompok yang belum, mau kelompok 1 dulu atau kelompok 4? Oh, 1 ya, silahkan. Suaranya lebih lantang ya, karena melihat kondisinya sedang hujan, jadi teman-teman juga bisa lebih mendengar presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu ingin berpresentasi Di bawah bendera merah putih. Judulnya, judul cerpennya di bawah bendera merah putih. Silahkan. Ya. Bernama Sastro. Letkol Soeharto. Adik Sastro bernama Rini. ibu dengan bayi. Ya. Penokohan, Sastro, 20 tahun, pemberani, rela berkorban, penuh semangat nasionalisme. Rini, adik Sastro, 12 tahun, polos, penuh rasa cemas. Ibu dengan bayi, simbol rakyat kecil yang terlindungi oleh perjuangan rakyat. Tentara Belanda, tokoh antagonis, simbol penjajahan. Ya. Letkol Soeharto dan pasukan Gerilya. Gerilya. Tokoh pendukung, pemimpin perjuangan rakyat. Latar atau setting. Tempat, Yogyakarta, desa pinggiran, hutan dan kota saat serangan umum. Waktu, 1949, khususnya menjelang dan saat serangan umum 1 Maret. Malam hari, dini hari hingga siang hari. Suasana,
tegang, mencekam, heroik, penuh semangat perjuangan. Dilanjut. Sudut pandang orang ketiga, alur, maju, persiapan operasi, pertempuran di Laut Aru, gugurnya Kapten Yos, janji Surya, penutup, kemenangan Indonesia tahun 1963, amanat, kemerdekaan dan keutuhan wilayah harus dipertahankan dengan pengorbanan semangat kepahlawanan akan dikenang meski tokoh sudah gugur. Suaranya lebih keras lagi biar Nasionalisme adalah ya. kekuatan terbesar bangsa. Ya. Yang ekstrinsik, untuk unsur ekstrinsiknya nilai-nilai yang ada dalam cerpen, nilai-nilainya. Nilai sejarah, Peristiwa nyata serangan umum 1 Maret 1945 di Yogyakarta yang menunjukkan pada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada dan berjuang. 2. Nilai sosial, solidaritas rakyat mendukung pejuang. Perjuangan bukan hanya milik tentara, tetapi juga rakyat kecil yang memberi dukungan moral maupun logistik. 3. Nilai moral, keberanian membela kebenaran, rela berkorban demi bangsa dan negara. 4. Nilai budaya, semangat gotong royong, keberanian khas pejuang Jawa dan rakyat Indonesia, kecintaan terhadap bendera merah putih sebagai simbol persatuan. Udah, berarti nilainya ada 4 poin nilai. Yang pertama ada nilai apa saja, Devi? Nilai Nilai sejarah, sejarah, kemudian nilai sosial, nilai, ketiga nilai moral, dan yang keempat, nilai budaya. silakan bisa dibuka sesi tanya jawabnya. dari kelompok kami, apakah ada yang mau bertanya? Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Oh iya, Ratna dulu, silahkan. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari Khadijah, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apakah cerpen ini relevan dengan kehidupan sekarang? Oh, mau langsung dijawab, silahkan Anggina. Apakah cerpen tersebut relevan apa enggak? Relevan itu berarti real dengan sekarang apa enggak? Kalau dikaitkan dengan kehidupan sekarang ada keterkaitannya. Kenapa kok iya? Karena di cerpen tersebut apa? Mengandung sikap rela kemajuan. Oh, mengandung sikap rela berkorban. Jadi relevan dengan kehidupan sekarang. Kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Adakah? Oh ya, Danela silahkan. Apa isi pokok dari cerpen di bawah bendera merah putih? Isi pokok cerpen tersebut ceritanya apa secara garis besar? Sampaikan. Menceritakan tentang apa cerpennya? Menceritakan tentang kemajuan perjuangan Judulnya apa tadi? di bawah bendera merah putih. Di bawah bendera merah putih. Nah itu menggambarkan sebuah perjuangan untuk mengibarkan bendera merah putih. Udah? Boleh ditutup? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian
kemudian kelompok keempat, kelompok terakhir, silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Suaranya yang keras dan lantang. Agak maju lagi biar tidak tersorot, boleh. Yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Saniatul Faizah. Perkenalkan nama saya Gina Ismayanti. Perkenalkan nama saya Amin Putri. Perkenalkan nama saya Rika Mawabudin. Di sini kita akan presentasi cerpen mengenai pahlawan dari Surabaya. Tema dari cerpen tersebut adalah perjuangan rakyat Surabaya mempertahankan kemerdekaan pada 10 November 1945. Di dalam cerpen tersebut ada beberapa tokoh, yaitu Hasan yang memiliki penokohan pemuda 18 tahun, pemberani, bersemangat, dan rela berkorban demi bangsa. Yang kedua, Ibu Hasan bertokoh bijaksana, pemberi semangat moral kepada anaknya. Yang ketiga, pemimpin barisan, penokohan tokoh yang membakar semangat rakyat dengan seruan perlawanan. Yang keempat, penokohan rakyat, simbol keberanian, tokoh yang keempat rakyat Surabaya atau area-area Surabaya. Penokohan yaitu simbol keberanian dan kebersamaan. Yang kelima, tentara Inggris, penokohan lawan dalam pertempuran. Suaranya lebih lantang, dikeraskan. Latar setting. Waktu 10 November 1945 pagi hari. Tempat kota Surabaya, Jalan Gedung, Medan Pertempuran. Suasana tegak, heroik, penuh semangat perjuangan. Unsur ekstrinsik. 1. Nilai sejarah. Cerita didasarkan pada fakta sejarah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan. 2. Nilai sosial. Gotong royong, solidaritas, dan keberanian rakyat untuk mempertahankan tanah air. 3. Nilai moral. Berani berkorban demi kebenaran, menjaga warisan kemerdekaan, menghormati perjuangan generasi terdahulu. 4. Nilai budaya. Ungkapan bahasa Jawa Ojo Wedi merdeka utawa mati, mencerminkan kearifan lokal dan semangat khas arek-arek Surabaya. 5. Konteks pengarang. Pengarang ingin menumbuhkan semangat nasionalisme, menghargai jasa pahlawan, serta menanamkan rasa cinta kepada tanah air pada pembaca. Oh iya. Sudut pada orang ketiga sudah tahu. Narator menceritakan tokoh Hasan dan peristiwa di sekelilingnya. Alur maju. Cerita berjalan dari awal suasana pagi 10 November, semangat rakyat, pertempuran, pesan ibunda, penutup yang menegaskan semangat perjuangan. Amanat, kemerdekaan adalah harga mati yang harus dipertahankan. Perjuangan dan pengorbanan pemuda menjadi teladan generasi penerus. Semangat persatuan membuat bangsa kuat menghadapi penjajahan. Silakan bisa dibuka sesi tanya jawab. Dari kelompok kami ada kelompok lain yang bertanya. Bertanya atau menanggapi? Oh, Farah, silakan. Mengapa peristiwa 10 November dikenang sebagai pahlawan?
Coba lebih keras lagi. Mengapa? Mengapa peristiwa 10 November dikenang sebagai Hari Pahlawan? Nah, 10 November kan ada kaitannya dengan cerpen kalian ya. Karena apa? Coba Sania. Karena pada 10 November rakyat Surabaya melawan tentara Inggris. Bentuk perlawanan. Oke, maksud Sania bentuk perlawanan rakyat Surabaya untuk melawan tentara Inggris atau penjajah. Seperti itu. Yang lain ada yang ditanyakan? Kelompok lain? Ada? Ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya. Baik, tepuk tangan untuk semua kelompok 1, 2, 3, dan 4 karena sudah mempresentasikan tugas LKPD pada pagi hari ini. Jadi yang perlu digarisbawahi tentang tugas yang Bu Andin berikan tadi, kalian sudah membaca ya, cerpen tersebut diangkat dari sebuah cerita sejarah pada masa lalu. Yang dari kelompok 4 ada, kemudian kelompok 4 menceritakan tentang peristiwa di Surabaya, kemudian kelompok 2 menceritakan tentang dua sini ya, api di Laut Aro itu menceritakan tentang bagaimana perjuangan perebutan Papua Barat. Dan kelompok 3 ada menceritakan tentang sejarah pertempuran Ambarawa. Itu semua merupakan kisah yang pernah terjadi pada masa lampau atau dulu sudah pernah terjadi. Sudah sangat bagus, sudah presentasinya kalian menyampaikan apa yang disampaikan sudah tersampaikan semua. Baik, untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan ke Bu Andin. Sudah? Ya, enggak. Sudah. Sampai sini sudah ada gambaran apakah cerita sejarah itu tentang apa atau menceritakan tentang apa? Sudahkah ada gambaran? Berarti cerita sejarah itu bercerita tentang apa? Sejarah masa lalu. Baik, menceritakan tentang sejarah masa lalu. Mungkin di sini ada yang ingin menyampaikan refleksi untuk kegiatan hari ini. Kalian merasakan apa? Jadi apa yang kalian rasakan dari awal kita pembelajaran sampai saat ini? Oh, Dina, ya silahkan bisa. Pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan, ada ice breakingnya dan membahas tentang unsur-unsur cerita pendek dengan jelas. Ya, jadi tadi kita sudah ada diawali dengan ice breaking, kemudian kita fokus pada pembelajaran. Kemudian Bu Andin tadi sudah menjelaskan tentang unsur-unsur teks cerita pendek. Kemudian, nah jadi untuk lebih unsur cerita pendek ada apa saja? Ada dua ya. Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari apa saja? Intrinsik ada tema, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, dan amanat. Kemudian ekstrinsik ada nilai sosial, nilai budaya, nilai politik, nilai pendidikan, dan nilai religius atau nilai agama. Nah, untuk lebih menambah pemahaman kalian, silahkan bisa mengerjakan ada
sedikit latihan, tidak banyak. Silakan gawainya digunakan. Ini ada asesmen akhir untuk menambah pengetahuan kalian, bisa dikerjakan 3 menit sepertinya cukup. Dikerjakan masing-masing ya. Ada 10 soal pilihan ganda tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita pendek. Barcode-nya bisa di-scan, di situ ada Google Form. Nah, soal-soalnya bisa dikerjakan. Sudah bisa, sudah masuk Google Form-nya. Sudah dikerjakan, silahkan. Kerjakan, bisa ya? Udah selesai, Anggun? Kurang 1 menit lagi. Dijawab, diselesaikan. Ini kan sudah selesai. Ya, Sania sudah. Vina sudah. Baik, apakah sudah selesai semua? Sudah bisa langsung dikirim. Itu nanti untuk mengukur kemampuan kalian pada pembelajaran pada pagi hari ini. Perlu ditekankan bahwa tujuan pembelajarannya tadi adalah kita memahami tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari teks cerita pendek sejarah. Nah, tujuan pembelajaran ini sudah alhamdulillah sudah tersampaikan. Kalian sudah mulai mengerjakan latihan soalnya, ya, sudah mengerjakan semua ya. Beda. Untuk tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik, apakah paham atau bisa dipahami? Bisa. Bisa, alhamdulillah kalau bisa dipahami. Jadi kita bisa melanjutkan materi. Jadi untuk pertemuan berikutnya bisa dipersiapkan untuk bisa belajar di rumah ya. Itu nanti kita akan belajar tentang menulis teks cerita pendek pribadi. Jadi nanti kalian secara individu akan menuliskan teks cerita pendek di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Jika tidak ada pertanyaan, kita bisa duduk tenang terlebih dahulu. HP-nya diletakkan. Sudah selesai mengerjakan semua ya? Sudah. Mari kita akhiri untuk pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, semoga ilmu yang Bu Andin berikan atau ilmu yang kita pelajari bersama bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, bisa kalian terapkan di kemudian hari. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Bu Andin sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.